Om Swastiastu, nama saya Ineng Asadio SPD. Saya mahasiswa PPG Daljab gelombang 2 tahun 2023 dengan NIM 230029250021. LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini, Minggu 3 Desember 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi perbandingan berbalik nilai, model pembelajaran, problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Semoga selalu sehat ya di pagi hari ini. Semoga anak cerah dan mengikuti pelajaran ini via senang ya. Sebelumnya mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Tua kelas pimpin. Berdoa sano. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nana tetap berdiri. Sebelum kita akan melanjutkan juga kita tetap setiap hari menyanyikan lagu wajib ya nasional karena itulah P5-nya. Ya, silakan untuk yang instrumen silakan. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan berikan aplaus untuk ujiannya. Silakan anak-anak duduk dulu. Sebelum nanti kita akan mulai, Pak absen dulu ya. Ada yang hadir ini? Berapa orang? 3 ya. Yang tidak hadir Mangku. Ini sakit ya. Apik. Izin. Terus Audria tidak ada keterangan ya. Berarti yang tidak hadir ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sakit 1, izin 1, alfa 3. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke pembelajaran ini, itu mengenai seperti yang kemarin kita udah Pak jelaskan, yaitulah perbandingan senilai. Kita akan lanjut sekarang adalah materinya apa? Iya, perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelumnya nanti dalam penilaian ini ada beberapa pertemuan ini akan 4 nilai adalah pertama adalah formatif yaitu LKPD, yang kedua itu adalah refleksi antar kelompok dan keaktifan anak-anak di kelompok nanti. Ya, itu nanti penilaian yang akan Pak ambil sebentar dalam pembelajaran ini. Nah, sebelumnya Pak akan suruh anak-anak ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan ke kelompok dulu. Siapkan alat-alat tulisnya, pulpen, pensil, penghapus. Tolong nama kelompoknya dipasang di meja. Oke, sebelum lanjut ke pokok pembahasan yaitu perbandingan berbalik nilai, Pak akan mengingatkan pada anak-anak materi sebelumnya. Bagaimana prosesnya jika ada 2 perbandingan? Ya, itu dalam bentuk pecahan. Silakan. Ya, Cika. Mengubah bentuk pecahan kedua atau membalik bentuk pecahan kedua, kemudian mengajukan pecahan pertama dengan hasil pecahan kedua berbalik bentuk. Berarti membalik pecahan kedua Kemudian mengalihkan pecahan dengan kemudian tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Kemudian pembilang dikalikan pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, berikan aplaus pada Cika. Nah, itu nanti kalau anak menemukan 2 buah perbandingan dalam bentuk pecahan, itu anak selesaikan dengan cara
yaitu pecahan yang kedua itu dibalik, yaitu penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, sehingga tanda bagi itu diubah menjadi tanda kali. Terus penyelesaiannya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Terus yang selanjutnya, coba anak-anak berikan contoh perbanding berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan Yunia. Jika kecepatan lambat, maka waktu yang ditempuh semakin lama. Sedangkan jika kecepatan semakin tinggi, maka waktu tempuh lebih cepat. Ya, silakan kasih plus apa Aulia. Ada yang lain? Perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari, banyak pekerjaan dengan waktu penyelesaiannya. Banyak pekerjaan Dengan waktu penyelesaian. Ya, benar. Ya. Yaitu seorang pekerja memborong suatu pekerjaan, misalnya diberikan borong misalnya 5 orang pekerja dengan sekian hari. Kemudian biar cepat nanti pekerjaannya, dia nambah lagi pekerjaan sehingga waktunya makin pendek. Manfaat dan dari pembelajaran ini itulah yang pertama, anak nanti bisa menentukan perbanding berbalik nilai dalam kehidupan sehari yang Pak bilang tadi. Ya, banyak, masih banyak. Nanti anak silakan cari. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal udah Pak bilang, penilaian yang Pak lakukan pada hari ini itu adalah yang pertama adalah penilaian formatif, yaitu LKPD-nya. Yang kedua, itu adalah penilaian keaktifan anak-anak dalam di kelompok berdiskusi. Nanti Pak berikan LKPD, nanti kan Pak nilai, Pak bawa daftar nilai keliling, itu nanti kan Pak nilai kalian siapa yang aktif, siapa yang tidak. Itu kan nilai per individunya, per setiap anggota. Udah, yang ketiga itu adalah refleksi antar anggota. Anak-anak akan menilai teman anak sendiri. Siapa yang membantu, siapa memberikan bantuan. Itu manfaat pembelajaran hari ini. Dan sesuai dengan materinya, Pak akan berikan apa sih tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini adalah melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat menyelesaikan soal yang melibatkan perbanding berbalik senilai dengan benar serta mengaitkannya dalam kejadian sehari-hari. Nanti sebentar dengan diskusi kelompok, ya, anak-anak dapat menyelesaikan yaitu soal yang melibatkan perbandingan berbalik nilai. Terus sebelum Pak lanjut nanti ke materi, Pak akan berikan suatu video yang udah Pak kirim Di video kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 7 yaitu tentang perbandingan. Di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Contoh, membandingkan jumlah pekerja dengan waktu pengerjaan. Jika jumlah pekerja diperbesar atau diperbanyak, maka waktu pengerjaan akan semakin kecil atau sebentar. Sebaliknya, jika jumlah pekerja berkurang atau semakin sedikit, maka waktu pengerjaan akan semakin besar atau semakin lama. Jelas ya? Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan borongan itu? Kita buat yang diketahuinya dulu ya. Jika pekerjanya sebanyak 15 orang, maka pekerjaan akan selesai selama 20 hari. Ternyata tukang yang datang hanya 12 orang. Berapa lama mereka menyelesaikan borongan itu? Jadi yang ditanya berapa hari jika yang datang hanya 12 orang. Kita misalkan X hari ya. Kemudian perhatikan, jika jumlah orangnya banyak, pekerjaan selesai selama 20 hari. Jika jumlah pekerja atau orangnya dikurangi atau berkurang menjadi 12, kira-kira harinya atau waktunya bertambah lama atau bertambah sebentar? Bertambah lama ya, artinya nanti nilai X ini pasti lebih dari 20 hari. Lalu bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Kakak ingatkan kembali, jika ini adalah perbandingan senilai, maka tinggal dikali silang, yaitu 15 dikali X sama dengan 12 dikali 20.
Tetapi karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kalikan sejajar, yaitu 12 dikali X sama dengan 15 dikali 20. Kita tulis 12 dikali X sama dengan 15 dikali 20. Nah, 12-nya langsung kita pindah ruaskan ya. Dia di sebelah kiri dikali, berarti pindah ke ruas kanan jadinya dibagi. Maka X sama dengan 15 dikali 20 per 12 atau dibagi 12. Agar memudahkan perhitungan, kita sederhanakan saja. 15 dan 12 sama-sama dibagi 3. 15 dibagi 3 adalah 5, 12 dibagi 3 adalah 4. Kemudian 20 dan 4 sama-sama kita bagi 4. 20 dibagi 4 adalah 5, 4 dibagi 4 adalah 1. Jadi X sama dengan 5 dikali 5, 25. 25 dibagi 1 adalah 25. Berarti borongan tersebut akan selesai dikerjakan oleh 12 orang selama 25 hari. Bisa dipahami ya? Nah, itu beberapa dari video yang Pak udah tampilkan ya, yang ada hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum lanjut nanti ke materi, sebentar di perbandingan berbalik nilai yang harus Anda lakukan adalah pertama, bisa dari tampilan video tadi itu menjelaskan pengertian perbanding berbalik nilai. Yang kedua, menentukan rumusnya. Nah, yang ketiga nanti kita akan lanjut ke contoh. Ya, itu. Nah, sebelum lanjut, sebagai acuannya dulu, Pak akan membawa sebuah media. Ini mungkin kalian paling senang ini. Misalnya Pak punya 1, 2, 3, 4, 5, 10 permen. Ya, 10 permen ini Pak bagi berlima. Ya, Pak kasih dulu satu-satu berapa dapat ini. Nah, silakan yang mendapat bagian permen, angkat permennya. Berapa jumlah permen Pak tadi? 10. Sekarang Pak bagikan berlima. Berapa setiap orang dapat? 10. Ingat ini ya, permen Pak jumlahnya 10. Pak bagi berlima. Sekarang Pak minta ya. Sekarang permen ini Pak bagi berdua. Ya, nih Yuda sama Mauludin. Ini Pak bagi dulu. Nah, satu-satu dulu kasih. Ya, silakan Jaya dan Mauludin angkat permennya. Berapa kamu dapat bagian berdua? Angkat, hitung berapa? 5. Sehingga apa yang bisa anak-anak pahami dari materi yang Pak berikan contoh tadi? Berarti dengan jumlah permen 10 ini kita bagi berbanyak, mendapat bagian yang sedikit. Kemudian jika permen ini banyak, yang jumlahnya 10, kita bagi dengan dikit orang atau sedikit, berarti dia dapat banyak bagian. Ya, itu sekali lagi, itu nanti sebagai awalnya untuk anak-anak memahami perbandingan berbalik nilai. Ya, semakin banyak permen kita bagi dengan berbanyak, berarti bagian kita makin sedikit. Kemudian makin banyak permen ini kita bagi dengan dikit orang, berarti pembagian makin banyak. Nah, sekarang diperhatikan materi itu PowerPoint yang Pak akan tampilkan di depan. Ya, sebelum sebentar Pak kasih LKPD. Gambar apa itu? Pizza. Ada yang enggak pernah beli pizza? Ada? Ada? Nah, perhatikan potongan pizza itu ada berapa? 8 potongan, ada 8 juring. Berarti itu nanti dibagi ber-8. Kalau pizza itu dimakan 4 orang, maka masing-masing orang akan mendapatkan 2 potong pizza. Karena ini sudah dibagi 8 pizzanya, kemudian dibagi dengan 4 orang, berarti setiap orang mendapatkan 2 potongan. Itu.
Kemudian jika pizza itu dimakan oleh 2 orang, kan dikit yang makan ini, berarti potongannya kita makin banyak nggak dapat? Iya, semakin banyak, yaitu 4 potong. Terus, tapi jika pizza itu dimakan oleh 8 orang, berapa setiap orang dapat? 1 potong. Sehingga makin dikit kita berbagi atau potong bagi pizzanya itu, berarti kita makin banyak dapat potongan pizzanya. Dengan makin berbanyak kita membaginya, berarti makin dikit kita dapat. Nah, dari sana apa yang bisa anak dapat pahami tentang perbandingan berbalik nilai? Atau dengan kata lain, apa itu perbandingan berbalik nilai? Silakan satu orang. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa salah satu variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil, atau sebaliknya. Jika suatu variabel diperbesar, maka variabel yang lain makin Lebih kecil. Begitu sebaliknya ya. Iya. Jika variabelnya kecil, yang satu Variabel satu kecil, jadi besar. yang lain besar. Ya, berikan aplaus untuk Tika. Terus yang kedua itu seperti yang ada di video yang Pak jelaskan tadi, itu seorang peternak ya. Itu paman menyediakan rumput yang cukup untuk 20 ekor sapinya selama 5 hari. Ya, itu sapinya sebanyak 20 ekor. Dia menyediakan dalam waktu 5 hari. Jika paman membeli 5 ekor lagi. Nah, paman membeli 5 ekor lagi. Bertambah apa berkurang sapinya? Bertambah. Sehingga di sana, maka berapa lama hari persediaan rumput akan habis? Makin cepat apa makin lama rumputnya akan habis? Makin cepat. Sehingga di sana diketahui untuk 20 ekor sapi itu adalah 5 menit. Paman membelikan lagi 5 ekor sapi, yaitu 20 ekor tambah 50 ekor. Sehingga jadinya 25 ekor. Sehingga ditanya untuk 25 ekor itu berapa waktu yang diperlukan? Ingat seperti tadi, kalau perbandingan senilai itu kali silang. Kalau perbanding berbalik kali lurus. Ya, sejajar. Sehingga itu 20 kali 5 berapa? 100. 100 dibagi 25 karena tadi 20 ekor ditambah 5 kan jadinya 25. Ya, sehingga 100 dibagi 25 berapa? 4. Sehingga 4 hari. Itu diisi menitnya ya. Terus selanjutnya ada yang bertanya dulu sebelum Pak kasih LKPD yang akan anak-anak sebentar diskusikan di kelompoknya. Ya. Ada yang bertanya dulu mengenai perbanding balik nilai baik tadi dengan video, PowerPoint maupun alat peraga Pak tadi. Ada yang bertanya? Sekali lagi, perbanding balik nilai itu adalah jika variabel satu bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Jika variabel yang satu berkurang, maka variabel yang lain bertambah. Kalau yang lain makin bertambah lagi. Berkurang lagi. Maka berbalik. Sudah? Ada yang belum paham? Bisa dipahami? Oke, sekarang Pak bagikan LKPD, silakan anak diskusikan di kelompok. Siapa mau yang pertama? Kelompok yang pertama untuk soal nomor 1. Ya, silakan Ayunia. Nanti baik Om proses. Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban dari LKPD yang nomor 1. Perkenalkan nama saya Nilo Hayunia Prabowanti. Perkenalkan nama saya Nika Dwi Artiani. Perkenalkan nama saya Nika Anggita Dewi.
Perkenalkan, nama saya Iwayan Wirya Dharma Putra. Perkenalkan, nama saya Imadi Agus Pladina Saputra. Kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan. Mungkin di proses dia ada kurang prosesnya atau salah, boleh kalian yang memperbaiki. Ya, nanti akan dapat nilai juga. Diketahui 900 ekor, 40 hari. Yang ditanya adalah berapa hari persediaan makanan akan habis. Caranya X belum diketahui. 900 per 600 sama dengan 40 per X. 600 X sama dengan 40 kali 40. X sama dengan 36.000 per 600. X sama dengan 60 hari. Jadi jika ayam dijual 300 ekor, maka persediaannya adalah 60 hari. Ada yang mau memperbaiki? Ada? Ya, silakan. Ismala. Jika 900 ekor menghabiskan persediaan makanan, maka 900 ekor menghabiskan makanan selama 40 hari. Yang ditanya adalah 600 ekor menghabiskan berapa makanan hari. Jadi 600 dikali X dan 900 dikali 40. 600 X-nya yaitu 900 kali 40 per 600. Karena 600 pindah ruas jadi bagi 600 kali 40 per 600. X yaitu 36.000 per 600. 900 kali 40 adalah 36.000 dan 600. 36.000 per 600 yaitu 60 hari. Jadi, jika 600 ekor ayam akan menghabiskan persediaan makanan selama 60 hari. Iya, berikan aplaus untuk Ismala. Nah, dari kalian yang semua anak-anak yang bikin di kelompok, mana yang benar prosesnya? Miliknya kelompok 3 apa miliknya Rismala? Rismala. Iya, miliknya Rismala. Berikan aplaus untuk kelompok 3 dulu. Gak bagus presentasi, gak apa-apa, nanti bisa perbaiki ya. Sudah menanggapi? Sekian dari kelompok 3, kami tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Yuk berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Terus yang sekarang yang nomor 2. Ya silakan. Kelompoknya Yesi, yaitu kelompok 7. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan nomor 2. Izinkan dulu kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yesi Meilani Putri. Perkenalkan, nama saya Elo Putri Indah Lestari. Perkenalkan, nama saya Nika Megadul Plestari. Perkenalkan, nama saya Kadek Yuda Sudasadewa. Perkenalkan, nama saya Jaimuluddin. Silakan dihapus dulu. Diketahui banyak pekerja 12, waktu yang harus diselesaikan 42. Ditambah 14 orang, berapa hari yang harus diselesaikan suatu pekerjaan? Y sama dengan 12 kali 42 per 14 sama dengan Y sama dengan 36 hari. Jadi waktu lama pekerjaan dapat diselesaikan selama 36 hari. Ya, kelompok yang lain? Ada yang menanggapi dulu? Bisa perbaiki? Yang lain dulu sebelum Rismala. Ini tadi Rismala udah. Yuk, Marga. Rismala udah maju tadi. Diperhatikan. Diketahui pekerjanya adalah 12 orang. Lalu hari yang ditentukan akan selesai pada 42 hari. Bagaimana pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Kita kalikan sejajar dulu, 14 dikali X, 12 dikali 42. 14 dikali X sama dengan 12 dikali 42. X sama dengan 12 dikali 42 per atau dibagi 14. 12 dibagi 2, ini 12 sama 14-nya kita bagikan sama dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Lalu 42 dibagi 7 sama dengan 6,
dibagi 1 sama dengan 36 hari. Yang lain? Kelompok yang lain? Benar apa tidak? Benar prosesnya? Berarti miliknya siapa yang benar prosesnya? Ya, Lope atau Marga. Itu sudah dijelaskan langsung dengan pembagiannya secara detail. Ya. Oke, silakan beri plus untuk Marga. Ya. Silakan untuk kelompok 7 ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami ucapkan Om Santi 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 Om. Berikan aplaus untuk kelompok 7 ya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban nomor 3. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kadek Cika Natalia, absen 13. Saya Nikadek Meliani, nomor absen 26. Saya Ibu Tumetra Lasarya, nomor absen 9. Saya Muhammad Farel, absen 19. Diketahui 60 km Perhatikan yang lain. sama dengan 9/4 jam. Ditanya 45 km berapa jam? Jawaban rumus V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2 sama dengan 60 kali 9/4 sama dengan 45 kali T2. T2 sama dengan 135 dibagi 45. Jadi T2 sama dengan 3 jam. Jadi waktu yang diperlukan menggunakan kecepatan rata-rata 45 km per jam adalah 3 jam. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Om Santi Santi Santi. Yuk, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang akan Pak bagikan itu lembaran refleksi. Silakan anak isi dulu. Silakan diisi langsung. Dari hasil pembelajaran yang tadi, termasuk presentasi, kemudian video, kemudian profil yang Pak udah tampilkan, apa yang bisa anak simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan Cika. Kesimpulan yang saya dapat adalah jika salah satu variabel diperbesar, maka nilai variabel yang lain akan menjadi lebih kecil atau sebaliknya. Berikan aplaus untuk Cika. Ya. Oke. Menurut Cika pada pertemuan hari ini itulah perbandingan berbalik nilai itulah jika variabel 1 bertambah maka variabel lain yang berkurang. Begitu sebaliknya. Jika variabel yang lain berkurang maka variabel yang satu bertambah. Lagi, apa yang bisa Anda simpulkan pada pertemuan hari ini? Ya, silakan Rismala. Perbandingan berbalik nilai dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari, betul. Ya, berikan aplaus sama Rismala. Lagi? Yang lain? Ada lagi? Ada? Cukup? Ya. Mari kita simpulkan, berarti perbandingan balik nilai itu adalah suatu perbandingan di mana variabel yang satu jika bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Begitu sebaliknya. Jika variabel yang lain satu berkurang, maka variabel yang lain bertambah. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai skala. Silakan anak pelajari di rumah nanti ya. Dan sebentar akan Pak berikan PR yang udah akan Pak kirim di grup matematika. Ya, hari ini kita tutup pertemuan ini dengan Pramo Santi. Silakan ketua kelas. Berdoa dulu, baru Pramo Santi ya. Ya, silakan berikan aplaus ya untuk semua. Terima kasih sudah menonton video kita. Sampai jumpa.